Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalita Amadana Sution dari Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini dalam memenuhi mata kuliah pengembangan profesi guru IPA, saya akan membahas artikel dari Astrid Priauda Putriana dan teman-temannya dari Pendidikan Biologi Pascasarjana Universitas Riau yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Society Scientific Issue atau SSI pada pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Di sini Astrid dan teman-temannya melakukan penelitian pada siswa SMPN 1 Kampar. Sebelum mereka melakukan penelitian, mereka melakukan wawancara terhadap guru IPA SMPN 1 Kampar, SMPN 21 Pekanbaru, dan SMPN 1 Singgingi kelas jauh Kebun Lado. Nah, dari hasil wawancara, mereka menemukan bahwa materi pencemaran lingkungan hanya berasal dari sumber buku teks, tidak berasal dari buku lain. Maka dari itu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prototipe LKPD berbasis SSI untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dan pengetahuan siswa kelas 7 SMPN 1 Kampar. Pada penelitian ini menggunakan model PLOM yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap investigasi awal, tahap pengembangan dan pembuatan prototipe, dan tahap penilaian. Pada tahap investigasi awal terdapat analisis kebutuhan dengan wawancara. Mereka melakukan wawancara terhadap guru IPA. Dari hasil wawancara, guru jarang menggunakan LKPD sebagai sumber belajar dan hanya menggunakan buku paket khususnya pada materi pencemaran lingkungan. Selain itu, alat praktikum kurang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah masih rendahnya tingkat literasi dan berpikir kritis siswa mengenai lingkungan itu. Setelah melakukan analisis kebutuhan dengan wawancara, maka dilakukan analisis kurikulum dengan menelaah KD. Hasil dari analisis KD 3.8 adalah agar peserta didik dituntut untuk dapat mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan serta dampaknya pencemaran lingkungan di daerah tempat tinggalnya. Lalu pada analisis KD keterampilan 4.8 dituntut agar dapat membuat tulisan untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan di daerah tempat tinggal dengan hasil pengamatan. Lalu LKPD dikembangkan dengan 3 isu. Yang pertama adalah peti, yang kedua permasalahan sampah, dan yang ketiga adalah kebakaran hutan dan lahan di daerah Provinsi Riau. Setelah melakukan investigasi awal, yaitu tahap pengembangan dan pembuatan prototipe. Prototipe ini adalah LKPD berbasis SSI dengan menggunakan sintaks problem based learning. Nah, LKPD ini terdapat 4 kali revisi. Yang pertama adalah direvisi oleh diri sendiri, di mana pada revisi evaluasi diri sendiri itu tidak ada sumber pada gambar di LKPD ketiga. Lalu revisi 1 itu divalidasi oleh 4 pakar. Nah, setelah divalidasi oleh 4 pakar itu menghasilkan revisi kedua. Nah, pada revisi kedua ini dievaluasi oleh 5 mahasiswa guru SMP dari Pascasarjana Pendidikan Biologi. Setelah dilakukan evaluasi oleh mahasiswa, dihasilkan revisi ketiga. Pada revisi ketiga, LKPD ini diuji coba pada 15 siswa SMPN 1 Kampar. Nah, pada saat diuji coba, ternyata siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan dari LKPD, dan sulitnya pengaturan strategi dan penggunaan LKPD terhadap waktu yang digunakan pada pembelajaran, maka menghasilkan prototipe keempat. Nah, setelah tahapan pengembangan dan pembuatan prototipe, ada tahapan penilaian LKPD. Nah, penilaian ini dilakukan pada 31 siswa kelas 7 SMPN 1 Kampar. Hasil uji coba mendapatkan rata presentase
sebesar 82,9% dari guru dan 81,4% dari siswa. Secara keseluruhan, LKPD berbasis SSI yang dikembangkan kaidahnya sudah terpenuhi sehingga dapat digunakan. Di dalam LKPD ini, aspek waktu memiliki penilaian yang paling rendah dengan kategori praktis karena peserta didik sulit dalam mengatur waktu jika diberikan tugas oleh guru saat pembelajaran. Nah, sedangkan aspek penggunaan dihasilkan rata-rata sebanyak 86,1% karena LKPD menggunakan model PBL tadi atau problem based learning ya, yang membuat guru lebih praktis dalam kegiatan pembelajaran itu. Lalu yang ketiga, aspek penyajian dihasilkan rata-rata 87,5% dari guru dan 82,1% dari peserta didik. Karena LKPD sudah praktis, sistematis dan menarik serta jelas. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa LKPD berbasis SSI ini sudah sangat praktis dan memenuhi syarat untuk diterapkan sebagai alternatif sumber belajar, khususnya pada pembelajaran IPA SMP kelas 7. Dilihat dari hasil penelitian pada 31 siswa SMPN 1 Kampar sudah dalam kategori sangat praktis. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.